Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mengulas tentang pembelajaran bulu tangkis. Tentang materi pembelajaran ini pada mata pelajaran PJOK kelas 12 semester ganjil di SMA Negeri 1 Kuningan. Permainan bulu tangkis ini termasuk pada permainan bola kecil, di mana yang akan dibahasnya yaitu merancang pola penyerangan dan pertahanan. Selanjutnya, kompetensi dasarnya yaitu 3.2, merancang pola penyerangan dan pertahanan sebagai salah satu permainan bola kecil. Dan yang keduanya adalah 4.2, yaitu mempraktikkan hasil merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola kecil. Selanjutnya, arti daripada taktik dan strategi bulu tangkis yaitu salah satu aspek terpenting dari permainan bulu tangkis adalah kemampuan dalam membuat keputusan selama permainan berlangsung, kemampuan dalam melakukan banyak pukulan dengan akurat dan konsisten merupakan hasil dari sebuah proses latihan. Selain itu, terdapat cara lain untuk meningkatkan permainan bulu tangkis yaitu dengan mengamati pemain yang sedang bermain dan menganalisis permainannya. Yang kedua, untuk sukses dalam permainan tunggal, seorang pemula harus belajar untuk mempertahankan konsistensi bermain bulu tangkis. Oleh karena itu, strategi mendasar dalam permainan bulu tangkis perlu dipahami para pemain pemula ataupun yang sedang belajar permainan bulu tangkis. Berikut adalah elemen penting dari strategi untuk dikembangkan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah memukul jauh shuttlecock ke dalam lapangan lawan. Kedua, memukul shuttlecock sebanyak-banyaknya, maka kita akan menemukan isi lemah lawan, yang biasanya adalah pukulan backhand yang menjadi kelemahan lawan. Yang ketiga, memukul shuttlecock ke berbagai arah akan membuat lawan Anda bergerak dengan membutuhkan mobilitas yang tinggi. Yang keempat, lebih menekankan penempatan dan kecepatan dalam mengembalikan pukulan lawan. Yang kelima, mengubah kecepatan selama bermain atau bermain tempo. Yang keenam, tidak pernah mengubah strategi apabila dalam posisi menang dan selalu mengubah strategi apabila dalam posisi tertinggal. 7. Membuat semua pukulan overhead terlihat sama dan melakukan pukulan tipuan karena hal tersebut merupakan bagian penting untuk menjadi pemain bulu tangkis yang lebih baik. Taktik permainan bulu tangkis. Untuk selain strategi, taktik dalam permainan bulu tangkis juga merupakan hal yang penting dalam mencari sebuah kemenangan. Taktik merupakan upaya yang sengaja oleh setiap pemain untuk memenangkan poin atau mendapatkan kembali servis kembali. Agar strategi lebih efektif, maka harus bermain dengan kekuatan penuh. Jika lawan kurang memiliki kecepatan atau daya tahan, coba buat mereka berlari untuk menjangkau shuttlecock agar dapat membuat lawan kelelahan sehingga lawan tidak mampu mengembalikan pukulan. Dalam permainan bulu tangkis terdapat dua jenis strategi yaitu strategi permainan single dan strategi permainan double. Untuk strategi permainan single yang digunakan adalah saat servis, yaitu servis harus dengan benar menerima servis ke posisi yang tepat yang sulit untuk dijangkau atau untuk dikembalikan oleh lawan. Servis di bulu tangkis umumnya menempatkan server dalam posisi bertahan, karena pada umumnya setelah melakukan servis, lawan akan memberikan serangan pertama dengan mengembalikan hasil servis, dan lawan akan menerima servis memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengontrol dan memenangkan rally. Maka pada saat servis harus lebih waspada dan harus pintar menempatkan posisi shuttlecock. Ada 3 taktik dan strategi bermain tunggal, yaitu permainan berdasarkan kekuatan kecepatan, permainan berdasarkan teknik dan tipuan, yang ketiga permainan berdasarkan keuletan daya tahan atau stamina. Terus yang selanjutnya adalah strategi permainan ganda. Adapun taktik dan strategi permainan ganda yaitu teknik samping kiri dan kanan, yang menurut sistem ini lapangan dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu permainan menguasai setengah lebar lapangan dari depan sampai belakang, biasanya sering dipakai ketika diserang,
Kelemahannya yaitu apabila terdapat salah satu pemain yang memiliki kelemahan dalam bermain, maka pemain tersebut akan diserang terus-menerus. Yang kedua, taktik depan dan belakang. Taktik ini menempatkan posisi pemain satu di depan dan satu posisi di belakang. Pemain depan mempunyai tugas untuk mengambil shuttlecock yang berada di daerah dekat net atau dan pemain belakang sendiri mengambil kok yang mengarah ke daerah belakang. Pembagian lapangan setengah dari panjang lapangan sendiri, dari depan sampai setengah lapangan tugas pemain depan dan setengah pemain lapang sampai belakang merupakan daerah bagian pemain belakang. Pemain belakang dituntut memiliki stamina yang bagus. Yang ketiga adalah teknik campuran atau kombinasi dari penggabungan dari kedua taktik samping kiri dan kanan belakang. Namun saat melakukan serangan maka digunakan taktik serangan depan dan belakang. Nah, sedangkan kesimpulannya, pada permainan bulu tangkis merupakan permainan dalam aktivitas olahraga yang membutuhkan penguasaan, keterampilan, pengembangan fisik, dan kemampuan peran fisik dan strategi dalam bermain. Agar dapat bermain bulu tangkis dengan baik, perlu memahami taktik dan strategi dalam bermain bulu tangkis. Terdapat dua jenis taktik yang dipelajari, yaitu taktik tunggal dan ganda. Teknik dalam permainan tunggal yaitu permainan berdasarkan kekuatan dan kecepatan, permainan berdasarkan teknik dan tipuan, permainan berdasarkan keurutan dan daya tahan. Sedangkan taktik yang sering digunakan dalam permainan ganda yaitu teknik samping kiri dan kanan, teknik depan dan belakang, dan yang selanjutnya adalah taktik campuran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.